Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to this channel. Semoga kalian semua sehat dan siap belajar ya. Nah, video ini adalah video episode terakhir dari seri Past Tense kelas 8 SMP. Selamat buat kamu yang sudah mengikuti dari episode 1 sampai episode 7. Di video ini kita akan melakukan dua hal penting. Yang pertama, kita akan mencoba untuk mereview ulang semua materi past tense dari awal sampai akhir. Lalu kita juga akan mengerjakan final quiz seperti ulangan sungguhan. Kalau kamu bisa mengikuti video ini dengan baik, artinya kamu sudah paham dong konsep past tense itu. Juga kamu sudah siap untuk menghadapi ulangan dan siap mengerjakan soal ujian. Jadi, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita siapkan buku dan pensil ya. Ayo kita belajar. Review besar, apa itu past tense? Kita mulai dari hal yang paling dasar ya teman-teman. Past tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lalu. Artinya, kejadiannya itu sudah selesai ataupun waktunya sudah lewat teman-teman. Biasanya, past tense ditandai dengan keterangan waktu seperti yesterday, last night, last week, last year, and 2 days ago. Dalam contoh kalimatnya, bisa jadi seperti ini. Yang pertama, I studied English yesterday. She went to school last Monday. They played football last afternoon. Kalau kamu melihat kata-kata seperti itu, dengan waktu yang seperti itu, hampir pasti kalimatnya adalah past tense. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dengan review rumus simple past tense. Sekarang, kita review rumus-rumus penting dalam simple past tense. Di dalam simple past tense ada yang namanya kalimat positif. Rumusnya subject plus verb to. Untuk contohnya, I ate breakfast yesterday. She watched TV last night. They went to Bali last year. Ingat ya teman-teman, verbnya harus verb to. Bisa regular ataupun irregular. Oke, lanjut. Untuk yang kedua adalah kalimat negatif. Untuk rumusnya, subject plus did not plus verb 1. Untuk contohnya, I did not eat breakfast yesterday. Contoh lainnya, she did not go to school last week. Dan contoh lainnya, they did not play football yesterday. Untuk hal yang penting, kalau sudah ada did not, verbnya itu harus kembali ke verb 1 teman-teman. Jadi tidak boleh pakai verb 2. Oke, kita lanjut ke kalimat tanya. Untuk kalimat tanya, untuk rumusnya ada did plus subject plus verb 1. Untuk contohnya, did you study last night? Contoh lainnya, did she watch the movie yesterday? Untuk contoh lainnya, did they go to the party last week? Untuk jawabannya, bisa jawaban singkat. Yang pertama, kalian bisa jawab, yes, I did. Or, kalian bisa jawab, no, I didn't, or she didn't. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk review to be, was, and where. Sekarang kita review nih past tense dengan to be teman-teman. To be dipakai kalau kalimatnya apa nih? Ada yang masih ingat? Betul sekali. Kalimat to be dipakai kalau tidak ada kata kerja aksi dan juga hanya menjelaskan keadaan, kondisi, ataupun identitas nih teman-teman. Nah, untuk pasangannya to be itu ada I, he, she, it. Itu jadi was. Kalau you, were, they, you, we, they, itu menjadi apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Betul, itu menjadi were. Oke, untuk contohnya, I was tired yesterday. Contoh lainnya, she was happy last night. Dan contoh lainnya, they were at home yesterday. Untuk kalimat tanya, was she happy yesterday? Contoh lainnya, were they at school last Monday? Jadi gitu teman-teman. Kalau kalimat tanya, ingat lagi, was dan were itu selalu di depan. Oke, kita lanjut ya untuk review regular dan irregular verbs. Kita lanjut ke review kata kerja ya teman-teman. Untuk regular verbs adalah kata kerja yang berubah secara teratur. Biasanya cukup ditambahkan ed. Nah,
Untuk contohnya, yang pertama play menjadi played, played ada belakangnya ada ed, watch menjadi watched, ada ed di belakangnya, clean menjadi clean, ada clean di belakangnya, ada ed di belakangnya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Untuk irregular verbs nih, irregular verb masih ada yang ingat itu apa? Irregular verbs adalah kata kerja yang tidak beraturan teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus menghafalnya teman-teman. Nah, untuk contohnya, go menjadi went, eat menjadi ate, see menjadi saw. Ingat ya teman-teman, kalau sudah pakai did, verbnya kembali ke verb one. Oke, mantap. Nah, kita udah sampai di final quiz nih teman-teman, ada pilihan ganda. Sekarang kita masuk ya ke final quiznya. Jadi teman-teman bisa catat di rumah, ambil buku catatan dan penanya ataupun pensilnya. Anggap aja kita sedang ulangan di sekolah. Jadi teman-teman boleh jawab dulu, nanti setelah itu teman-teman lihat jawabannya. Oke? Kakak bakal coba buat sebutin soalnya dan sebutin pilihan gandanya, lalu kita langsung jawab dan langsung ke pembahasannya. Oke? Siap semuanya? Oke, let's go. Untuk soal pertama, soal nomor 1, she blank a book last night. A. Read, B. Read it, C. Reads. Silakan dijawab teman-teman. Jawabannya adalah read. Untuk pembahasannya, kalau ada kata last night itu berarti past tense karena sudah berlalu. Lalu read adalah irregular verbs, verb 1 dan verb 2 sama. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, they blank to Bali last year. A. Go, B. Went, C. Gone. Silahkan dijawab teman-teman, boleh di pause dulu. Untuk jawabannya adalah B. When. Oke, siapa nih yang benar sejauh ini? Kita lanjut ke soal nomor 3 ya teman-teman. Untuk soal nomor 3, we blank not blank breakfast yesterday. A. Did it, B. Do it, C. Did it. Oke, boleh dijawab dulu teman-teman. Dan jawabannya adalah A. Did it. Untuk pembahasannya, karena itu kalimat negatif menjadi it. Dan setelah did not itu adalah verb one. Oke, lanjut ya. Untuk final quiz, ini isian dan tanya nih. Jadi kalian boleh jawab, lalu kalian tulis di kolom komentar jawaban kalian benar atau tidak nih. Oke, untuk soal pertama, Black, she happy yesterday? Silahkan dijawab. Untuk soal nomor 5, you watch TV last night. Nah, coba teman-teman cari nih kalimat apa untuk menambahkan kalimat yang kurang nih, kata yang kurang nih pada soal nomor 5. Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Baik, kita sampai ke session penilaian. Sekarang kamu bisa hitung ya skor kamu. Kalau 3 benar berarti itu excellent. Kalau misalnya 2 benar itu good job. Kalau misalnya 1 benar itu tidak apa-apa. Kalian bisa ulangi lagi videonya pelan-pelan. Sekali lagi, yang penting bukan cuma nilai, tapi pemahaman teman-teman. Selamat ya, kalian sudah menyelesaikan seri past tense kelas 8 SMP dari episode 1 sampai 7. Terima kasih sudah belajar bersama Kak Indri, Miss Indri di channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you in the next lesson. Bye-bye.